menjaga kesehatan mata baik dari sisi hissi dan ma'nawi. Baik dari sisi hissi dan ma'nawi. Baik dari sisi kesehatan fisik ataupun kesehatan rohani. Karena mata juga bisa menyebabkan seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mata kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya tentang dirinya sendiri bahwasanya Allah mengetahui apa? Kha'inatal a'yun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa? Tentang pandangan mata yang berkhianat. Ya, pandangan mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang disembunyikan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam jantung kita. Allah faham. Ya, pandangan mata yang berkhianat dari apa? Kita mungkin melihat dari saudara kita, saudari kita, dia seolah-olah melihat sesuatu yang baik di hadapan khalayak umum. Tetapi ketika dia menyendiri diri dia ya dengan yaitu fasilitas media maya dia misalnya, tidak ada kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu mata dia berkhianat. Ya. Seolah-olah di hadapan manusia dia menjadi orang yang suci, tetapi ketika menyendiri dia menjadi orang yang makar kepada Allah Subhanahu wa taala. La takun amaman nas nafsaka al-qudus wa fi khalwatika iblis. Sebagaimana dikatakan, jangan jadi Anda di hadapan manusia, di khalayak umum, mata Anda ya, dengan mata Anda nampak perbuatan Anda adalah orang yang suci. Tetapi ketika menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi mata iblis, laknatullah alaih, yang terjebak dalam jebakan-jebakan iblis, laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita apa di antaranya? Kesempurnaan fisik. Ya, kesempurnaan fisik. Wah, di antaranya dengan kita bisa melihat, Allah jadikan kita kesempurnaan melalui mata. Dan sebagian lainnya, sebagian saudara kita mungkin Allah tidak berikan kesempurnaan dari penglihatan. Dengan Allah jadikan nas'alullah afiyah, dari lahir dia buta. Tetapi Allah berikan bagi dia apa di antaranya? Janji Allah bagi mereka yang sabar untuk mendapatkan surganya ketika kenikmatan mata dihilangkan, sebagaimana dalam hadis yang sahih disampaikan Nabi SAW. Nah, subhanallah, sebagian orang nggak punya mata, nggak bisa punya penglihatan, tetapi apa? Ada di antara mereka, dan tidak sedikit di antara mereka lebih baik daripada kita. Tidak punya penglihatan, tapi subhanallah punya basirah. Hati, masya Allah, bisa ngelihat dengan ilmunya. Subhanallah, di antara mereka enggak sedikit mereka hafal Al-Quran dan hafalannya sangat lengket. Ya, banyak di antara kita punya mata tapi enggak hafal Al-Quran. Banyak di antara kita punya mata tapi baca Al-Quran bisa dihitung dengan jari. Baca HP ya, enggak bisa dihitung dengan jari. Nah, subhanallah, banyak di antara kita punya mata tapi bukan digunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk maksiat. Nas'alullah al-afiyah. Ini termasuk apa? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat, kufur terhadap nikmat Allah berupa mata. Ada tadabburi sebelum kita masuk tentang pembahasan fisik dari mata, perlu kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata tidak seperti organ yang lainnya. Allah jadikan mata kita, subhanallah ajib, ketika ada debu, gak perlu mata kita pakai vacuum cleaner, ya, gak perlu mata kita disapu, ajib. Ketika ada air hujan, gak perlu mata kita pakai wiper, bisa dibersihin. Ketika ada, subhanallah, ada panas,
nggak perlu mata kita pakai peneduh, pakai payung. Ketika subhanallah ya nyelam sekalipun ke dalam air, nggak perlu pakai kacamata pun kita bisa berenang. Nah, subhanallah ketika masuk tempat yang dingin, ya subhanallah mata kita nggak perlu pakai jaket, ya, bisa bertahan. Ketika kepanasan nggak perlu pakai AC, kipas angin. Coba betapa nikmat yang Allah berikan kepada mata, nggak seperti organ yang lainnya. Nah, bisa ngelihat jauh, ya jauh dekat dalam keadaan apa? Tanpa pakai kacamata. Asalnya kita nggak perlu pakai kacamata. Kita pakai kacamata, kenapa? Karena kebiasaan kita yang salah, kebiasaan kita tidur yang kurang, kebiasaan nutrisi kita yang buruk, sehingga darah kotor, sehingga darah yang dibutuhkan oleh mata ketika akomodasi sudah dipenuhi darah kotor, darahnya terhambat ketika dibutuhkan di mata, saat itu akomodasi mulai lemah. Saat itu ternyata darah yang kotor juga tertimbun di mata, terjadilah katarak dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa katarak bisa katarak karena penyebab fisik, karena makanan, ya, atau karena sesuatu yang kotor numpuk di mata, atau bisa jadi penyebabnya psikis. Ya, orang sedih juga bikin mata buta, ya, kena katarak juga. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub memutih karena sedih. Subhanallah. Orang yang sedih berlebihan, orang yang punya dendam berlebihan, orang yang panik berlebihan, orang yang takut berlebihan, ya, orang yang was-was berlebihan, ya, lama-lama juga akan bisa menimbulkan mata buta. Buta karena apa? Di antaranya karena ada apa? Wabyaddat ainah, kedua mata yang memutih, yaitu terdampak katarak. Nah, ternyata kedokteran modern meneliti, ya, karena psikis yang terganggu tadi akan menyebabkan adrenalin meningkat. Ketika adrenalin meningkat akan menyebabkan insulin turun. Ketika insulin turun akan menyebabkan gula darah naik. Ketika gula darah naik, terjadilah saat itu katarak diabetik. Subhanallah. Ayat-ayat dalam Al-Quran, ternyata sebagian ulama membahas apa? Sebagian ahli pengobatan juga membahas, pasti apa yang Allah sebutkan pasti ada hikmah. Kenapa Allah sebutkan wabyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim, dan kedua mata Nabi Yakub memutih karena sedih. Ayat ini jangan dilewatin begitu saja. Buta, akhir ayat sedih, pasti ada kaitannya. Buta dengan sedih. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Maka mata yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Syukuri nikmat dengan apa? Dengan 3 rukun dari syukur. Dengan apa? Lisan. Sering apa? Puji Allah, alhamdulillah. Ya, dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh, wujud dari syukur indahnya dari apa yang kita lihat melalui mata kita. Syukuri dengan apa? Al-jawarih. Apa? Dengan anggota tubuh kita. Semakin banyak salat kita menunjukkan syukur kita. Bisa melihat tempat sujud, bisa melihat orang-orang yang dicintai karena Allah kumpul di masjid. Ya, bisa melihat pemandangan yang indah, kata Ibnu Qayyim, untuk membuat hati kita fresh. Apa? An-nadhar ilal khudar, lihatlah pemandangan yang hijau. An-nadhar ilal ma'il jari, lihatlah air yang mengalir. Wan-nadhar ila ath-thamar, lihatlah buah-buahan. Wan-nadhar ilal mahbub, lihatlah orang yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syuf, dengan mata bisa menjadi perantara iman kita bertambah, hati kita lebih fresh. Ini rahmatullah. Tetapi kalau untuk melihat yang haram, ya, dengan anggota tubuh kita nggak wujudkan syukur kita, ya, kemudian pula dengan hati kita, al-inqiyad bil qalb, ya, al-i'tiraf bil qalb, ya, maka apa? Kita wujudkan hati kita, syukur kita bukan hanya di lisan, ya, bukan di anggota tubuh, tapi apa? Dari hati kita luapin syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Jauhi semua kemaksiatan, datangilah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.